Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala PTD SMP Negeri Pura Barat, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, singkatnya teman-teman generasi muda yang saya kasihi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kesempatan yang berharga ini. Berdiri saya, Marcel Mautang dari kelas 72 untuk membawakan pidato yang bertema pahlawan. Semoga gagasan saya ini bisa diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Generasi muda yang penuh semangat. Janganlah melihat masa depan dengan mata buta, masa yang lampau sangat tidak berguna. Sebagai kaca bengkala daripada masa yang akan datang. Pahlawan, sebuah kata memiliki ribuan arti, memiliki ribuan makna. Salah satunya akan saya ungkapkan pada kesempatan kali ini. Pahlawan adalah orang yang menunjukkan keberaniannya karena pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Indonesia adalah negara yang muncul karena adanya pengorbanan hidup mereka, pengorbanan darah mereka. Mereka mengorbankan itu semua untuk membuat negara kita Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang merdeka, negara yang sejahtera, negara yang rakyatnya bahagia. Generasi muda yang penuh semangat. Tetapi marilah kita lihat bangsa kita yang sekarang, negeri kita yang sekarang, di mana sosok para pahlawan. Di mana sosok para pahlawan yang menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Bukan lagi guru kita, bukan lagi orang tua kita, bukan lagi jasa para pahlawan, tetapi kitalah penerus bangsa. Kitalah akal bakal para pahlawan, kitalah yang akan menjaga persatuan Indonesia. Generasi muda yang penuh semangat. Marilah sama-sama kita tumbuhkan sikap patriotis, sikap cinta tanah air dalam diri kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Kesatuan bangsa Indonesia di masa mendatang ada di tangan kita. Kitalah calon pemimpin bangsa, kitalah wakil rakyat, kitalah pengusaha besar negeri ini, dan kitalah calon cikal bakal para pahlawan negeri ini. Tidak apa kita mengikuti perkembangan bangsa lain, tidak apa kita mengikuti bahasa negara lain, tetapi kita jangan pernah lupakan jasa para. Jangan pernah hilangkan dari hati kita bahwa kita adalah pemuda-pemudi bangsa. Yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mengingat jasa para pahlawan. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang tidak berkenan di hati, baik isi maupun tata cara saya dalam menyampaikan pidato, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil papan, bawa paku dipukul dengan tembaga. Maafkan salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri Pura Barat, yang saya hormati Bapak atau Ibu Dewan Juri yang bijaksana, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggaraan lomba, yang saya sangat cintai dan sayang teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan apapun. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian, izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan judul menghargai jasa pahlawan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan perjuangan panjang NKRI. Tidak akan mendirikan
menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan terhormat seperti saat ini. Tanpa perjuangan para pejuang, pendiri bangsa, dan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, pikiran, tenaga, serta harta. Di tengah kekacauan yang telah kita alami belakangan ini, konflik, kesenjangan, perpecahan, alangkah baiknya kita menengok ke belakang. Ada Soekarno yang menjadi presiden pertama. Soekarno memiliki cara kooperatif untuk merdeka. Walau akhirnya ikut juga keinginan para pemuda. Ada Joanis Ratwardi, putra daerah Maluku yang dengan gigih memperjuangkan kesetaraan bagi semua pemeluk agama. Dan masih banyak lagi para pejuang-pejuang bangsa, para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang tanpa mengharapkan balas jasa atau imbalan. Mereka hanya ingin cita-citanya terwujud. Bangsa Indonesia bisa bebas dari penjajahan. Oleh karena itu, mari kita ingat kembali para pendiri bangsa. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, agama, suku, dan ras mereka bermacam-macam. Namun, mereka semua mempunyai cita-cita yang sama. Bangsa Indonesia bisa bebas dari penjajahan. Jadi, mari kita kenang mereka. Mari kenang perjuangan mereka. Jadilah keberhasilan mereka sebagai motivasi kita hari ini, bahwa kita bisa melalui apa saja jika kita mau bersatu di antara perbedaan yang lain. Sebagaimana lisan Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru PTD SMP Pura Barat, yang saya cintai teman-teman sekalian, singkatnya para hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan penyertaannya pada hari ini kita masih diberikan semangat dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Kepahlawanan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, belum lagi dijajah oleh Jepang. Selama itu, bangsa kita hidup di bawah tekanan, penindasan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Bangsa kita dijadikan sebagai alat untuk memperbesar kekuasaan dan memupuk kekayaan penjajah. Sedangkan bangsa pribumi hanya dijadikan pembantu umatnya, pembantu umatnya sendiri. Sungguh strategi, namun begitu hebatnya pahlawan bangsa ini sehingga kita bisa terbebas dari penjajahan itu. Ingatkah kita bagaimana Indonesia bisa merdeka sampai sekarang ini? Tentu tidaklah mudah
untuk menggapai kemerdekaan. Semua bisa terwujud atas kerja keras pahlawan Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Dalam hal ini, pahlawan yang dimaksud adalah pejuang yang dengan berani melawan penjajahan yang berkuasa saat itu sampai mempertaruhkan nyawanya. Hadirin yang berbahagia, penjajahan dan demi penjajahan yang kita alami, maka lahirlah pejuang-pejuang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh adalah pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Waktu itu di Surabaya dalam keadaan kacau balau, suara meriam, jeritan, teriakan wanita, dan tangisan anak-anak terdengar di mana-mana. Keringat dan darah yang bercucuran menandakan tidak ada lagi harapan yang harus diperjuangkan. Namun dengan gagah, berani, dan semangat yang berkobar-kobar, Bung Tomo terus-menerus menggerakkan semangat perjuangan melalui pidatonya. Bung Tomo adalah pejuang bernama asli Sutomo yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Meski banyak pertumpahan darah yang terjadi, namun semangat yang mereka miliki tidak pernah pudar, mati satu tumbuh seribu. Pahlawan yang gugur itu menjadi kusuma bangsa dan besar jasanya. Perjuangan para pahlawan tanpa kenal lelah, tanpa kenal letih, siang maupun malam tetap siap siaga menghalau serangan musuh yang selalu datang tiba-tiba, dan mereka tidak pernah mengharapkan gaji ataupun imbalan apapun. Yang mereka harapkan hanya satu, yaitu Indonesia merdeka, terbebas dari penjajahan yang kejam tanpa kenal belas kasihan. Hadirin yang berbahagia, dapat kita bayangkan betapa beratnya perjuangan yang harus mereka lalui untuk melawan penjajahan itu. Namun karena tekad yang kuat, mereka berhasil menumpas penjajahan itu. Meskipun hanya berbekal bambu runcing yang merupakan senjata modern dan merupakan senjata paling ampuh pada saat itu. Berbagai siasat dan strategi mereka lakukan demi melumpuhkan penjajahan yang semakin merajalela di bangsa ini. Dan seperti kita ketahui, mereka berhasil menumpas penjajah dari negara kita tercipta ini. Jika kita berada di zaman dahulu, beranikah kita seperti mereka? Tentu demi bangsa dan tanah air kita harus berani berjuang. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita renungkan dan ingat kembali sosok pahlawan Indonesia yang gagah, berani maju ke depan, ke medan tempur untuk mempertahankan kemerdekaan yang damba-dambakan rakyat saat itu. Seperti saya katakan, pahlawan itu tidak hanya rela meninggalkan keluarga, harta, tenaga, serta pikirannya, tetapi juga berani mempertahankan nyawanya. Untuk mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kita, banyak cara yang dapat kita lakukan. Salah satu, terus berusaha belajar dengan baik untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia yang berilmu, agar bangsa Indonesia tidak akan dijajah oleh kebodohannya. Mulai dari sekarang, kita selamatkan bangsa kita dari berbagai macam penjajahan
yang bisa terjadi. Jika pemuda-pemudi mempunyai tekad yang kuat untuk memajukan Indonesia, maka kita pasti bisa mempertahankan apa yang para pejuang pertahankan di zaman dahulu. Demikian harapan dan ajakan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Makan nasi menjelang malam, lauknya ditambah ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta Bapak Ibu Guru ITD SMPN Negeri Huta Barat dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas izinnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan bagi Generasi Muda. Bapak, Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, mengulik sekilas mengenai pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan sangat disayangkan. Tidak semua rakyat Indonesia dapat menempuh jenjang pendidikan. Hanya segelintir kaum bangsawan saja yang mampu menempuh pendidikan. Sejarah pendidikan Indonesia tidak lepas dari sosok perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di era kolonialisme. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati kelahiran dan menghormati jasa Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau juga dikenal sebagai pencetus taman siswa. Bapak, Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang cerdas, bermoral, dan berkompeten. Di sini para pemuda berperan penting karena masa depan suatu bangsa tergantung oleh generasi mudanya. Seperti apa peran pemuda dalam berpartisipasi, memberi sumbangsi kepada negaranya. Dalam bidang olahraga misalnya, kebangsaan Indonesia terlihat jelas dari sejumlah atlet yang dengan khusus bahkan menunjukkan air mata ketika mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di arena pertandingan saat mereka mendapat prestasi. Di bidang seinis, istilah tradisi juara melekat pada pelajar dan mahasiswa Indonesia yang setiap tahunnya meraih prestasi yang sama. Teman-teman sekalian, para generasi muda saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat. Menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda. Kita dapat dengan mudah memperoleh ilmu dimanapun dan kapanpun, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Jadikan setiap tempat sebagai guru dan jadikan setiap orang sebagai guru.
kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari orang-orang sukses. Dan orang-orang sukses tidak lahir dari kemudahan. Mereka harus melewati lelahnya belajar, maka dari itu kita bangkitkan semangat belajar, meningkatkan kita. Adalah generasi penerus bangsa, kalau bukan kita siapa lagi? Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pisau dirasa pagi-pagi, roh ke kebun untuk dan baba. Terakhir sudah pidato saya ini, semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan.